Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kedua ini saya akan membahas tentang investasi saham syariah untuk pemula. Nah, jadi pada video kedua ini saya akan memberitahukan tentang syarat dan cara daftarnya. Kemudian saya akan memberikan contoh saham syariah dan yang terakhir yaitu contoh broker modal rendah. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu jenis saham syariah. Terdapat dua jenis saham syariah. Yang pertama yaitu saham berbasis syariah dan yang kedua yaitu saham sesuai prinsip syariah. Nah, kalau saham berbasis syariah ini yaitu perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga memiliki dewan pengawas syariah. Nah, jadi pada saham berbasis syariah ini yaitu suatu perusahaannya yang emang dari awal, kemudian kegiatannya juga memang sudah berprinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu saham sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan saham berbasis syariah. Kalau saham sesuai prinsip syariah ini yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tapi saham yang dimilikinya memiliki kriteria saham syariah sesuai dengan peraturan OJK. Nah, misalnya seperti BCA syariah, Mandiri syariah, seperti itu teman-teman. Nah, terdapat kriteria yang lainnya juga yaitu seperti jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaannya. Emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Jadi memang harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu pendapatan yang berbasis bunga harus kurang dari pendapatan syariahnya, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu utang berbasis bunga juga harus kurang dari asetnya. Nah, di sini terdapat contoh saham halal. Nah, seperti Kalbe Farma, kemudian ada XL Axiata. Nah, bisa kita akses di JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, di sana muncullah banyak teman-teman saham-sahamnya. Nah, ini saya akses di tahun 2021, teman-teman. 1 November 2021. Nah, banyak sekali, tapi hanya segitu yang berikan saya contoh gitu, teman-teman. Bisa selain di JI pun kalian bisa akses di BI Bursa Efek Indonesia pun ada, teman-teman. Nah, jadi ini tuh agar kalian mempermudah mengetahui terlebih dahulu saham mana yang akan kalian beli sebelum memang kalian akan membeli sahamnya gitu, teman-teman. Nah, gimana cara beli sahamnya? Nah, jadi kita harus mendaftar melalui broker saham. Nah, jadi pastikan punya izin perantara pedagang efek atau PPE, ataupun ada wakilnya, biasa disebut dengan PPE, wakil perantara pedagang efek, dan juga tentunya tercatat di OJK. Juga pokoknya sebelum kita mendaftar memang kita harus terlebih dahulu mencari, mau itu di BEI, di IDX atau Yoho Finance. Nah, di sana tuh terdapat perusahaan-perusahaannya. Juga memang harus sudah diawasi oleh OJK. Nah, pada saat kita sudah memfikskan mau beli saham itu, nah baru kita bisa langsung mendaftar melalui broker saham. Nah, contoh broker sahamnya itu terdapat 3 nih, teman-teman. Yang pertama Indo Premier Sekuritas. Nah, kalau Indo Premier Sekuritas ini kita cukup membuat akun saja, teman-teman, tanpa adanya kita memasukkan minimal debit. Jadi cukup akun doang juga gak apa-apa gitu, teman-teman. Nah, sedangkan pada Provindo International Sekuritas di sini itu kita membuat akun, tetapi kita juga harus memasukkan minimal debit. Nah, minimal debit di Provindo International Sekuritas ini yaitu minimalnya 100.000, teman-teman. Nah, yang RHB Sekuritas Indonesia pun sama seperti Provindo, jadi minimalnya itu 100.000. Nah, jadi kalian bisa menyisihkan tuh dari uang gaji kalian untuk membeli saham 100.000 rupiah kan, jadi memang tidak terlalu berat gitu, teman-teman. Nah, adapun dokumen persyaratan untuk membuka rekening efek yaitu yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi NPWP, kemudian fotokopi halaman depan buku tabungan, dan yang terakhir yaitu materai 6.000 2 buah gitu, teman-teman. Jadi pada saat kalian akan ke sana tuh kalian harus mempersiapkan dulu ini dokumen-dokumennya. Nah, di sana tuh kalian akan langsung mengisi formulir, teman-teman. Nah, kalian isi seperti halnya kita akan membuat buku rekening gitu di bank gitu. Nah, kita isi persyaratan-persyaratannya. Nah, udah gitu kita selesai deh, langsung kita bisa membuka rekening efek seperti itu. Nah, adapun contoh banknya itu seperti kalau di dunia bank ya, ini contoh banknya seperti BCA Syariah, kemudian Mandiri, Permata Bank gitu, dan banyak, teman-teman, sebenarnya ya.
Nah, jadi intinya kesimpulannya itu kita pada saat ingin membeli saham itu kita memang harus mempelajari terlebih dahulu kinerja perusahaan tersebut biar kita nggak rugi, teman-teman. Nah, bisa kita akses di BI kata saya juga, terus di DX, di Yahoo Finance. Nah, kita bisa melihat grafiknya tuh, diagramnya sahamnya turun naiknya, teman-teman. Nah, jadi yang keduanya juga yaitu harus diversifikasi, jangan semua taruh di saham. Jadi kita punya uang banyak nih, kita langsung taruh di saham. Nah, sebaiknya tidak boleh seperti itu, teman-teman. Nah, takutnya jadi saham yang kita beli itu mengalami bangkrut atau seperti apa gitu ya. Jadi uang kita kan akan habis ya, hangus gitu. Nah, jadi mending disisihkannya tuh 20% ke saham, 20% ke tabungan pribadi seperti ke celengan, atau misalnya nabung di bank gitu, ditaruh gitu. Nah, itu juga maksudnya intinya kita harus membagi-bagilah tabungannya itu, jangan semuanya ditaruh di saham. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.